Saudara, kita lanjutkan presentasi kita ya pada mata kuliah ilmu sosial budaya dasar dan antropologi kesehatan ya. Pada kesempatan pagi ini kita minta saya pilih dari kelompok 3 ya. Jadi hari ini yang akan presentasi kelompok 3. Jadi mohon dipersiapkan siapa yang jadi moderator, kemudian siapa yang menjadi penyaji ya. Mungkin saya boleh dikasih tahu siapa ketua dari kelompok 3 ini? Halo? Kelompok 3 sudah ada yang join atau belum? Sudah, Pak. Siapa ketuanya? Ketuanya siapa? Saya Pak Anissa Ayu Setia. Siapa yang menjadi moderator, Anissa? Moderator Anissa, Pak. Yang penyajinya siapa saja? Semuanya? Penyaji Fikra Nabila. Siapa yang saya jadikan untuk ini ya, yang share screen siapa? Fikra Nabila sama Gebi Kairani Firly, Pak. Saya Pak yang mau itu Pak. Iya Pak. Iya, share screen Siti ya. Siti yang share screen. Oke, saya jadikan host ya. Iya Pak. Ya, silahkan lanjutkan. Ya, floor saya berikan ke Anissa ya. Silahkan dipersiapkan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah saya sebagai moderator di sini kami akan membahas makalah kami tentang antropologi fisik budaya yang terjadi di masing-masing daerah. Baiklah, penyaji makalah pertama akan disampaikan oleh Fikra Nabila. Kepada Fikra Nabila disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya penyaji makalah dari kelompok 3. Judul makalah kami, ciri khas suku Minangkabau. Judul makalah kami, antropologi fisik dan budaya Sumatera Barat. Antropologi fisik, ciri khas suku Minangkabau: 1. Mata yang tajam dan bulat, dagu yang runcing, senyum yang manis. Antropologi fisik, ciri fisik orang yang mendiami Pulau Sumatera. Yang pertama, berkulit sawo matang. Yang kedua, tinggi ramping, lurus, hidung sedang namun ada juga yang berambut keriting dan kulit hitam. Contohnya ras Melayan Mongoloid, bangsa Proto-Melayu. Suku yang ada di Sumatera Barat adalah yang pertama suku Koto, 2 suku Piliang, 3 suku Bodi, 4 suku Caniago, 5 suku Tanjung, 6 suku Guci, 7 suku Sikumbang, 8 suku Jamba, 9 suku Kapai, 10 suku Melayu, 11 suku Bendang, 12 suku Panai, 14
suku Pitopang, 16 suku Piboda atau Payaboda, 17 suku Panyolai. Suku yang ada di Sumbar, suku Minang juga terdiri atas banyak marga atau klan, tapi menganut sistem matrilineal, yang artinya marga tersebut diwariskan menurut ibu. Di Minangkabau, marga tersebut lazim dikenal sebagai suku. Suku utama di Minangkabau, yang pertama suku Koto, terdapat di kota Bukit Tinggi dan Solok. Yang kedua, suku Piliang terdapat di tanah datar Agam atau 50 Koto, Solok, Riau, Padang, dan beberapa daerah lainnya. Yang ketiga, suku Bodi terdapat di tanah datar, suku Caniago tersebar di daerah Minangkabau. Suku lain di Minangkabau antara lain, yang pertama suku Tanjung terdapat di daerah datar Agama, Solok, Pasaman, Pau Padang, Padang Pariaman, Bayang, dan pesisir selatan. Suku Guci terdapat di seluruh wilayah Minangkabau, di antaranya di tanah datar Kurai, Lima Jorong, Pandai Singke, dan Agam, Koto Gadang. Suku Sikumbang terdapat di Luha. Suku Jamba terdapat di tanah datar. Suku Kampai tersebar di Solok, pesisir selatan, Kota 50 tanah datar. Suku Melayu tersebar di Luha, Solok, sepanjang Sungai Pago. Suku Bentang tersebar di Gantung Ciri, di Sembarang, Solok, tanah datar, dan pesisir selatan. Suku Panai tersebar di Solok, Labuhan Batu. Suku Pitopang tersebar di Luha, Kota 50. Riau. Suku Piboda atau Payobada tersebar di Luha, Kota 50, dan Tanjung Raya. Sebentar, Fikra. Fikra asli mana, Fikra? Pasbar, Pak. Oh, tapi ada darah dari Tapanuli? Enggak, Pak. Oh, cara ngomongnya seperti orang Batak. Coba dilanjut. Lanjut. Suku Piboda atau Payabada tersebar di Luha, Kota 50, dan Tanjung Raya. Suku Payo tersebar di Padang Pariaman. Antropologi budaya. Masyarakat Minangkabau hidup bersuku-suku. Sebentar apa, Fikra? Anissa ada? Anissa? Ada, Pak. Oke, Anissa, ketua ya, moderator. Saya ingin bertanya nih, Anissa. Kira-kira dari suku-suku yang ada di Sumatera Barat tadi bisa nggak diselidiki, kemudian dicari perbedaan di masing-masing suku itu? Bisa nggak menurut Anissa? Apa, Pak? Dari suku-suku yang ada disampaikan oleh Fikra tadi itu, banyak itu, ada suku Melayu, ya, ada suku Canego, ya, suku-suku lainnya itu, bisa nggak terlihat perbedaannya sehingga kita bisa mengetahui ciri-cirinya dari masing-masing suku yang ada di Sumatera Barat itu? Bisa, Pak. Bagaimana caranya? Dan bagaimana ciri-ciri yang terlihat? Coba contohkan saja 2 suku, kemudian coba Anissa cari perbedaannya.
Kemudian Meiska, Nur Siti, Siska, Triani, Gebi, dan Engla bisa menambahkan jawaban ya kalau seandainya jawaban Anissa masih kurang tepat ya. Coba saya coba dengarkan dari Anissa dulu. Gimana caranya Anissa? Mungkin contohkan saja mungkin suku Caniago ya dengan suku Melayu itu apa bedanya menurut Anissa? Atau saya pindah ke Nur Siti? Nur Siti? Nur Siti? Ada? Halo? Nur Siti ada nggak di kelompok ini? Oh, kok lama nih? Waktu kita habis juga. Nur Siti, sebelum Fikra lanjut ini ya. Ada, Pak. Ya, coba Nur Siti kira-kira apa ininya? Apa kira-kira yang bisa dibedakan dari dua contoh suku yang saya sampaikan tadi, Caniago dan Melayu? Kira-kira apa bedanya? Tunggu sebentar, Pak. Oh, ya. Silakan. Jangan terlalu lama ya. Nur Siti, atau ada nggak dari kelompoknya yang bisa membantu menjawab? Siapa tahu ada yang sukunya Caniago gitu ya. Ciri-cirinya seperti ini. Atau ada yang suku Melayu, ciri-cirinya seperti ini. Ya fisiknya ya. Jadi kalau saya bertanya ciri-ciri itu, maka kita lihat ke antropologi fisiknya. Halo, jangan terlalu lama waktu itu berjalan. Perbedaannya dari itu, Pak, dari kedudukan penghulu. Kalau suku Piliang, ada tingkatan-tingkatan penguasa sebagai pembantu penghulu pucuk, berjenjang naik bertangga turun. Tingkat penghulu dan nagari ada penghulu andiko, penghulu suku, dan penghulu pucuk. Kalau suku Bodi Sanyago, semua penghulu sederajat duduknya, sehamparan tagak sepematang. Terima kasih, Pak. Oke, ada tambahan lain? Ya, sudah ini ya, sudah agak menjawabnya. Ada nggak tambahan dari yang lain untuk menambahkan? Ada, ya, Pak. Ya, silakan, Wulan. Wulan dari kelompok lain, kelompok ini? Kelompok lain, Pak. Kelompok Jangan 1. dulu, jangan dulu. Saya sedang mengambil nilai di kelompok 3 dulu ya. Ya, saya lagi mencatat ini. Ya, di kelompok 3 dulu. Ya, jadi yang menjawab ya di kelompok 3 ya. Saya sudah catat namanya masing-masing ini. Kalau di kelompok lain nanti ada sesi pertanyaan ya. Ayo silakan yang dari kelompok 3 menjawab apa perbedaan, ya, ciri-ciri yang dapat ya tadi sudah dijawab oleh Siti. Ada nggak yang bisa menambahkan?
Silakan. Atau pas saja ini, kalau pas silakan Fikra lanjut ya. Jadi baru saya bisa ngambil 3 nama ya untuk jawab. Ya lanjut dulu Fikra, silakan lanjut dulu. Antropologi budaya. Masyarakat Minangkabau hidup bersuku-suku berdasarkan pada garis keturunan ibu atau matrilineal yang hidup secara berkelompok. Sumatera Barat merupakan provinsi yang mayoritas dihuni oleh etnis Minangkabau. Masyarakat Minangkabau memandang tanah tidak hanya bernilai ekonomis, melainkan juga bermakna sebagai pengikat hubungan kekerabatan yang dikelola sedemikian rupa dengan nilai adat yang dijunjung tinggi serta dilestarikan agar dapat diwariskan pada generasi berikutnya. Minangkabau pada hakikatnya adalah segala sesuatu yang sifatnya kebendaan dan non-kebendaan. Maksudnya kebendaan berarti bersifat fisik dan non-kebendaan berarti bukan sesuatu yang bersifat fisik, melainkan sesuatu yang melahirkan sebagai berbagai macam kebiasaan yang telah mendarah daging. Salah satu ciri adat Minangkabau yaitu tatanan kehidupan berdasarkan pada komunalisme egaliter dan memiliki sistem aturan pemerintahan demokratis tersendiri serta memiliki struktur masyarakat yang terbentuk berdasarkan pada geologis dan teritorial. Mata pencarian masyarakat berbeda satu sama lain. Perbedaan itu diantaranya dapat disebabkan oleh keadaan geografis, sosial, maupun corak budaya masyarakat setempat di samping kemampuan yang dimiliki. Memunculkan budaya yang disesuaikan dengan aktivitas mata pencarian dalam kaitannya dengan di lingkungan alam. Di antaranya terdapat budaya agraris, budaya nelayan, budaya berburu, dan sebagainya. Sembilan kelurahan Kapalo Koto merupakan wilayah administratif kecamatan penuh luasnya 35,83 km dengan kepadatan penduduk mencapai 9.175 jiwa pada tahun 2016. Mata pencarian masyarakat Kapalo Koto pada umumnya adalah bertani. Penghasilan masyarakat berasal dari bertani sawah maupun bertani sayur. Melihat perkembangan kelurahan Kapalo Koto di bidang perekonomian, maka tidak dapat dielakkan pula jika di belakang perkembangan tersebut terdapat masalah sosial sebagai dampak dan perkembangan suatu wilayah. Salah satu masalah yang dapat disorot yaitu konflik di dalam masyarakat atas permasalahan tanah. Yang menjadi latar belakang konflik tanah ini ialah perebutan harta pusaka kaum suku Jamba oleh anak pisang suku Jamba itu sendiri. Menelihatkan selaku pemuka konflik ini pecah karena tidak adanya ahli waris yang sah secara tertulis dari tanah pusaka. Kaum itu sendiri yang terhampar di salah satu titik di kelurahan Kapalo Koto, sehingga anak dan kemenakannya memperebutkan hak atas
pemerintahan tersebut. Tahun 1980 sebagai batasan awal di mana kasus sengketa tanah ini berawal dengan bukti pelaporan oleh Haji Bakar Andik yang mengungkap anak pisangnya karena tidak mengembalikan tanah milik kaumnya dengan nomor registrasi pengadilan no 109 BQ 1980 Pedagang. Menurut selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Gaby. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Fikrat. Menurut Karl Marx, konflik merupakan fenomena atau gejala sosial yang hadir di tengah masyarakat yang mengakibatkan adanya gesekan antar lapisan masyarakat yang didorong oleh keinginan ingin menguasai atau merebut segala sesuatu yang berharga. Konflik juga akan berpotensi pada bidang ekonomi. Konflik mempunyai kedudukan penting dalam menumbuhkan dinamika kebudayaan. Konflik tidak hanya membawa perpecahan, begitu juga sebaliknya. Konflik menumbuhkan dinamika kebudayaan di Minangkabau. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kami kelompok 3. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Kepada teman-teman yang ingin bertanya, disilahkan. Ya, saya dari kelompok 2 ingin bertanya. Persilahkan dulu oleh moderator ya. Coba dilihat siapa yang sudah raise hand itu, yang tunjuk tangan. Ada Tessa, Rini, dan Wulan ya, ada 3. Silakan moderator, persilahkan. Baiklah, dipersilakan Wulan Latifah dari. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wulan Latifah dari kelompok. Saya ingin bertanya, mengapa garis keturunan di Minang ditarik dari garis keturunan ibu? Jelaskan apa yang menjadi latar belakang tersebut. Maaf, Wulan Latifah, coba ulang pertanyaannya satu kali lagi. Mengapa garis keturunan di Minang ditarik dari garis keturunan ibu? Izin menjawab moderator. Ya, silakan. Pertanyaan Wulan tadi, mengapa garis keturunan Minang ditarik dari garis keturunan ibu? Karena orang-orang Minangkabau sangat mengistimewakan kaum perempuannya dalam adat dan budaya Minang, agar kecintaan dan penghargaan kepada kaum wanita selalu hidup dalam jiwa kaum pria. Adat menetapkan silsilah keturunan mengambil dari garis keturunan ibu, yang disebut sistem matrilineal. Sekian, terima kasih.
Ya, moderator ditanyakan ke yang bertanya apakah sudah puas atau belum. Jadi etikanya Ya, seperti ulang itu. lagi, Pak. Ya. Sudah puas dengan jawaban. Baiklah, selanjutnya Ainun Hidayah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Hidayah dari kelompok ingin bertanya kelompok 3. Bagaimana menurut Anda jika terjadinya kekacauan antar suku yang ada di Sumatera Barat, namanya di Minangkabau, yang terjadi karena perbedaan suku? Apakah ada cara Anda menyelesaikan masalah perbedaan tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang jelas. Ainun coba ulang sekali lagi, kurang jelas soalnya suara Ainun putus-putus. Oke. Bagaimana menurut Anda jika terjadi kekacauan antara suku yang ada di Sumatera, terutama di Minang, apakah ada cara Anda menyelesaikan masalah perbedaan tersebut? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ainun. Cara menyelesaikannya ialah dengan cara musyawarah atau mufakat. Itu saja jawabannya. Kalau sudah, coba dikonfirmasi kembali ke yang bertanya, ya. Jadi jangan ada jeda. Jadi seolah-olah terkat. Jadi diskusinya nggak hidup. Coba bikin diskusi itu hidup dengan selalu ini ya. Jangan memutus komunikasi. Ya. Lanjutkan. Ya, apakah jawabannya? Apakah ada penjelasan dengan cara tidak ada perdamaian antara atau kekacauan seperti, bisakah menjelaskan lebih detail cara musyawarah untuk menjelaskan? Maaf Ainun, suara Ainun nggak jelas, putus-putus. Ya, mungkin untuk Ainun di skip dulu ya. Memang saya juga kurang jelas mendengarnya. Lanjutkan dulu dengan yang lain. Jelas. Ya, silakan lanjutkan dulu dengan yang lain. Baiklah, selanjutnya Tesya Ramadhani, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tessa Ramadhani dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3. Apa saja acara atau ciri khas orang Minangkabau saat acara pernikahan, pasca kehamilan, dan setelah melahirkan? Terima kasih. Itu saja pertanyaan saya. Nah, pertanyaan itu berbobot ya. Bisa saja nanti saya tanyakan pas ujian. Ya. Coba dijawab. Tesya Ramadhani, coba ulang satu kali lagi. Apa saja ciri khas orang Minang pada saat pernikahan, pasca kehamilan, dan setelah melahirkan?
Izin menjawab ke moderator. Ciri khasnya ya Pak saat pernikahan yaitu yang pertama marese kalau di Minang itu laki-lakinya bertanya kepada calon perempuan. Yang kedua meminang atau batando. Batando yaitu mengasih tanda kepada perempuan dengan tanda cincin kalau orang Minang. Yang ketiga mahanta siri. Mantan siri, orang tua laki-laki datang ke rumah dengan menghantarkan siri yang berisikan cincin. Yang keempat, babako. Keluarga membawa hantaran berupa siri lengkap, hantaran kepada adat, kepada pihak perempuan. Yang kelima, malam bainai. Yang itu melekat tumbuhnya halus daun pancan merah, daun inai ke kuku calon mempelai wanita. Yang ketiga, manjapui marapulai. Yaitu prosesi paling penting di antara rangkaian prosesi pernikahan adat. Yang ketujuh, penyambutan di rumah anak daro. Penyambutan ini diiringi dengan musik tradisional di Minang, yaitu dengan rabana. Yang ke-8, akad nikah. Orang tua pihak wanita melepaskan putrinya untuk dinikahi oleh seorang pria. Yang ke-9, basandiang di pelaminan. Itu balik kadang di Minang. Anak daro dan marapulai akan menanti tamu undangan sambil musik didendangkan di halaman rumahnya. Yang ke-10, tradisi usai akad nikah. Memulangkan tando, melewengkan gala marapulai, membuat gala untuk marapulai. Mengaruak nasi kunyang. Yang terakhir, tari payut. Ciri khas saat hamil itu di Minang biasanya jarang kalau di Tampe Engla jarang kalau orang hamil kok di aponan Tasya. Apun mana di ciri-ciri khas gitu. Biasanya orang yang melahirkan diturun mandikan atau diakikahkan. Kalau hamil enggak loh. Ingla asli Minang ya? Orang iya. Pada bisa iya. banyak bahasa Indonesia Pak. Jadi tahu warna jarang kedua Pak tuh. Yo, labasku bahasanya Pak. Iya. Lanjut. Tapi jawabannya bagus ya. Kalau orang ada lagi nggak? Memang nggak ada di Sumatera Barat itu ketika ini melahirkan apa namanya? Ada Kak. Ada. Ya. Mungkin di Kampung Engla yang nggak ada ya. Hamil nggak di Kampung Engla Pak. Orang melahirkan ada Pak yang akikah gitu Pak, turun mandi. Kalau hamil nggak ada. Hamil nggak ada. Hamil nggak ada. Di tempat lain ada nggak? Di ada kampung. Pak. Iya coba. Kalau di kampung dia gimana? Kalau di Payakumbuh tuh biasanya kalau udah 7 bulanan itu dari mertuanya datang ngantarin
pengidaman gitu, Pak. Ya, ya kalau kita di Pariaman Juadah namanya ya, diantarkan. Ya mirip itu. Ya, di Engla di mana sih? Engla di Selatan mungkin belum seumur Engla belum pernah dengar gitu Pak. Kalau melahirkan dengar Pak melahirkan ada, sampai nikah. Ada sistemnya sama dilihat di tempat saya juga ada. Kalau di tempat Wulan ada Wulan budaya seperti itu? Enggak Pak. Di Enggak dalam ada, ya? TV-TV pasti nampak di Engla Pak yang acara 7 bulanan. Iya. Oh itu di daerah lain ya, Engla ya. Oke, coba moderator, sudah ada Anissa kembali atau masih digantikan? Silakan. Udah ada Nisanya, Pak. Oh ya, coba Anissa. Kawal Anissa sampai selesai ini. Jamnya masih banyak. Baiklah, pertanyaan selanjutnya Natasha Olivia, disilakan. Perkenalkan, saya Natasha Olivia dari kelompok 2 ingin bertanya. Coba jelaskan mitos-mitos yang sudah beredar di suku-suku Minangkabau. Apa jelas suaranya? Ulang satu kali lagi, Natasha. Coba jelaskan mitos-mitos yang sudah beredar di suku Minangkabau. Izin menjawab moderator. Silahkan. Mitos yang ada di Minangkabau itu sumbang duduk. Artinya duduk wanita harus sopan. Duduk yang dimaksud adalah bersimpuh, bukan bersila seperti duduk laki-laki. Apalagi mencangkung atau menegakkan lutut. Kedua, sumbang tagak. Perempuan Minangkabau dilarang berdiri di depan pintu atau di tangga. Jangan berdiri di pinggir jalan jika tidak ada yang dinanti. Sumbang berdiri dengan laki-laki yang bukan muhrim. Ketiga, sumbang jalan. Ketika berjalan, wanita Minang harus berkawan, tidak boleh jalan sendiri. Jangan berjalan tergesa-gesa, apalagi mendongkak-dongkak. Jika berjalan dengan laki-laki, berjalanlah di belakang, jangan menghalangi jalan ketika bersama dengan teman sebaya. Keempat, sumbang kato. Berkatalah dengan lemah lembut, berkatalah sedikit agar paham maksudnya. Jangan serupa murai batu atau serupa air terjun. Yang kelima, sumbang caliak. Kurang tertib bagi seorang wanita Minang ketika suka menantang pandangan lawan jenis. Sumbang makan, janganlah makan sambil berdiri. Nyampang makan dengan tangan, genggamlah nasi dengan ujung jari. Sumbang pakai, 7 sumbang pakai, jangan mengenakan baju yang sempit atau jarang. Yang ke-8, sumbang karajo. Perempuan Minang harus ringan tangan dan tidak rumit. Sumbang tanyo, 9 sumbang tanyo, jangan bertanya macam menguji. Bertanyalah dengan lemah lembut. 10 sumbang jawe, ketika menjawab, jawablah dengan baik. Jangan jawab asal jawab. 11 sumbang bagawah. Janganlah bergaul dengan laki-laki jika hanya diri sendiri wanita. Jangan bergaul dengan anak kecil apalagi ketika ikut permainan mereka. Peliharalah lidah dalam bergaul. 12 sumbang kurena. Tidak baik berbisik-bisik saat tengah bersama. Jangan menutup hidung di keramaian. Jangan tertawa di atas penderitaan orang lain, apalagi hingga terbahak-bahak.
Jika bercanda secukupnya saja dan tidak diagak-agak agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Maaf sebelumnya, yang jawaban tadi lebih mengarah kepada istilah-istilah yang ditanyakan mitos-mitos. Baiklah, saya akan menambahkan jawaban dari Nur Siti Khadijah. Mitos yang mengangkat tema mistis atau manusia supranatural di Minangkabau. Di antaranya Palasi si bagau urang bunian palasi si bagau urang bunian dan inyak balang. Sedangkan mitos yang mengangkat di sosial hubungan sosial diantaranya rawa takulua banca singungui dan tanah luluah. Dan mitos yang fabel ditemukan yang sering didengar di tempat lain seperti kancia dan harimau dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Baiklah, Natasha, jawaban dari kami apakah puas? Sudah, terima kasih. Baiklah, pertanyaan selanjutnya Mutiara Andini Rudian. Kepada Mutiara, silakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Mutiara Andini Rudian dari kelompok 4. Pertanyaan saya, apakah yang membuat suku di Minang itu berbeda-beda? Dan bagaimanakah asal-usul terbentuknya suku itu terjadi? Kalau bisa yang di kelompok 3 yang belum bersuara, ya, karena saya record ini ya. Jadi jangan nanti nilainya 0 ya, kosong. Coba beri kesempatan juga kepada kelompok 3 ini yang belum bersuara. Silakan ya, biar tersebar nanti nilainya. Baiklah, yang lain kalau ada ingin menjawab dipersilahkan. Ya, kalau memang tidak ada ya silakan. Siapa yang bisa jawab? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mutiara Andini Rudian. Yang membuat suku-suku Minang berbeda merujuk pada entitas kultural dan geografis yang ditandai dengan penggunaan bahasa
yang ditandai dengan penggunaan bahasa adat dan kekerabatan matrilineal dan identitas agama Islam. Secara geografis, Minangkabau meliputi darat Sumatera Barat, Anissa, ya. Engla tambahan jawabannya yo. Silakan. Suku Minang yang ada di situ. Siapa ya? Karena di Minangkabau suku-sukunya punya cerita sendiri-sendiri dan datuknya berbeda-beda. Seperti suku-suku Melayu datuknya berbeda dan kisah ceritanya berbeda pula. Jadi ada suatu kisah dan mitos-mitos yang menganut di dalam suatu sukunya itu, Kak. Izin menambahkan boleh, Pak? Silakan, ini saudara komunikasinya dengan moderator ya. Saya penyimak ini sekarang, penyimak dan penilai. Silakan yang mau menambahkan jawaban Engla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Handayani izin menambahkan jawaban dari pertanyaan Mutiara. Asal-usul dari suku di Minangkabau. Beberapa ahli sejarah mengatakan bahwa nenek moyang kita dahulu itu berasal dari bangsa Austronesia yang dulu bermukim di daerah Yunan, Cina Selatan. Mereka datang ke Nusantara itu melalui dua gelombang. Gelombang pertama pada zaman batu baru, yaitu zaman Neolitikum. Gelombang pertama ini oleh para ahli disebut bangsa Proto-Melayu. Dari bangsa Melayu tua ini berkembang menjadi suku Barak, Toraja, Dayak, Nias, Mentawai, Kubu, dan lainnya. Dan gelombang dua, mereka datang dari suku Deutero-Melayu. Dari bangsa Melayu tua ini berkembang menjadi suku Minangkabau, Jawa, Makassar, Bugis, dan lain-lain. Sekian dari saya. Baiklah, jawaban dari kami, Mutiara. Terima kasih atas jawabannya. Lanjutkan, Anissa, sudah bos yang bertanya. Baik, Lia Ristika, silakan. Baiklah, terima kasih. Perkenalkan, saya Lia Ristika Putri. Saya ingin bertanya, apa yang melatar belakangi terjadinya perbedaan sistem antara Bodi Caniago dan Koto Piliang? Terima kasih. Coba ulang satu kali lagi Lia. Apa yang melatar belakangi
terjadinya perbedaan sistem antara Bodhi Caniago dan Koto Piliang. Ayo dijawab, jangan terlalu lama ya, karena masih banyak itu yang belum pertanyaannya yang belum disampaikan itu. Izin menjawab, moderator. Silakan. Perbedaan sistem Bodhi Caniago dan Koto Piliang itu, dari Koto Piliang itu adalah salah satu sistem adat Minangkabau yang bertumpu kepada sistem aristokratis. Sistem adat ini dikembangkan oleh Datuk Katumanggungan dan berlaku di hampir seluruh wilayah budaya Minangkabau, terutama Luhak Tanah Datar, Luhak Agam, dan pesisir selatan. Kalau Bodhi Caniago adalah salah satu sistem adat Minangkabau yang bertumpu kepada musyawarah dan mufakat. Wilayah awal penyebaran sistem adat ini adalah wilayah Limaukaum, Kabupaten Tanah Datar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atau ada yang bisa menambahkan? Makasih. Izin menambahkan, moderator. Silakan, Wulan Latifah. Perbedaan Koto Piliang dan Bodhi Caniago. Dalam asal-usul Minangkabau dikenal dua kelarasan. Yang pertama, Koto Piliang di bawah pimpinan Datuk Parpatih dan Sabatang. Kedua, kelarasan Bodhi Caniago di bawah pimpinan Datuk Katumanggungan. Antara dua kelarasan ini terdapat perbedaan umum. Antaranya, yang pertama memutuskan perkara. Menghadapi suatu permasalahan dalam memutuskan perkara, Bodhi Caniago berpedoman kepada tuah dek sakato mulo nyorundiang dimufakati dilahia lah samonyato dibatin budiah diliek. Artinya suatu pekerjaan atau menghadapi sesuatu persoalan terlebih dahulu hendaklah dimufakati atau dimusyawarahkan. Sedangkan Koto Piliang berdasarkan kepada nan babari, nan bapahe, nan baukua, nan bakabuang. Yang artinya segala undang-undang atau peraturan yang dibuat sebelumnya dan sudah menjadi keputusan bersama harus dilaksanakan dengan arti kata terbujur lalu terbulilantang patah. Belajar. Kayaknya cukup itu ya. Lanjutkan barangkali untuk menjawab pertanyaan yang lain. Silakan, moderator.
Gia Jagat Maharani, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gia Jagat Maharani dari kelompok 1 akan bertanya kepada kelompok 3. Apa yang melatar belakangi mayoritas suku Minangkabau memiliki kebiasaan merantau? Anissa masih ada kan? Ada, Pak. Nah, jadi setelah orang bertanya itu follow up dulu, walaupun nanti akan dijawab setelah itu. Jadi terima kasih seperti itu ya. Jadi ada etiknya ya ketika diskusi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Gia Jagat Maharani. Penyebab masyarakat Minang, faktor masyarakat Minang merantau. Faktornya itu faktor sistem matrilineal. Merantau dalam tradisi Minangkabau dipercayai timbul karena adanya sistem matrilineal. Sistem matrilineal Minangkabau hanya memberikan pusaka atau hak kepada pihak perempuan. Sedangkan pihak laki-laki hanya memiliki hak kecil. Faktor budaya pepatah Minang mengatakan Karakatau tumbah di hulu. Anissa salah itu nanti salah Karakau bukan Karakatau. Karakau tumbuh di hulu, babuah babungo alam. Marantau bujang dahulu di rumah baguno alun. Pepatah ini menegaskan bahwa anak laki-laki yang masih bujangan atau belum menikah tidak mempunyai peranan atau posisi dalam adat. Hal ini dikarenakan anak dianggap belum memiliki pengalaman. Oleh sebab itu si anak harus mencari pengalaman dengan cara pergi merantau. Sekian jawaban dari saya. Izin menambahkan moderator. Silakan. Budaya merantau dalam Minang merupakan salah satu identitas pemuda Minangkabau. Terkait dengan jumlah kamar yang disediakan di rumah hanya untuk perempuan, hal itu mendukung budaya Minangkabau untuk memperbolehkan pemudanya merantau. Menurut masyarakat Minang, jika laki-laki yang sudah dewasa dan belum ada niat menikah, maka akan sangat dianjurkan untuk merantau jika tidak dia dianggap sebagai pengecut bagi sebagian masyarakat. Merantau juga tidak terlepas dari bimbingan nenek mama, di mana nenek mama yang akan mengarahkan kemana tujuan perantau.
Bagaimana hidup di rantau orang, dan merantau bukan berarti pergi untuk selamanya, melainkan ada kalanya untuk pulang dan menikahi perempuan Minang. Tetapi banyak juga para perantau yang menikahi perempuan dari luar Minang. Banyak yang menetap juga di rantau. Sekian, terima kasih. Baiklah, itu jawaban dari kami. Izinkan saya menambah. Ya, silakan kalau ada yang menambahkan. Ya, saya GB Herani Firly, izin menambahkan pertanyaan dari Gea tadi. Penyebab orang Minang merantau juga menjadi salah satu faktor dari ekonomi. Bagi masyarakat Minang, terutama kaum pria, bekerja menjadi harga diri yang harus dijaga. Jika mereka hanya ongkang-ongkang kaki saja di rumah dalam usia muda, maka mereka akan sangat malu dan tidak berguna. Apalagi jika ekonomi keluarganya hanya pas-pasan, bukan orang kaya yang punya harta berlimpah. Dan seperti yang kita tahu pula, semakin bertambahnya jumlah penduduk, maka lapangan pekerjaan yang dibutuhkan juga semakin maka lapangan pekerjaan yang dibutuhkan juga meningkat. Sedangkan ketersediaannya masih sangat minim. Akhirnya lagi-lagi merantau menjadi jalan terakhir bagi mereka untuk mengubah nasib ekonomi yang ada di hidup mereka. Baiklah, itulah tambahan dari saya. Baiklah, saya akan menambahkan ada dari faktor pendidikan. Dalam masyarakat Minangkabau, terutama pendidikan agama Islam, adanya hukum adat basandi syara basandi kitabullah. Mempertegaskan bahwa masyarakat Minangkabau harus menguasai pengetahuan dalam Islam. Namun keterbatasan tingkat pendidikan yang ada di daerah Minang memaksa orang-orang yang ingin menuntut ilmu pergi ke luar wilayah Minang. Sekian jawaban dari kami. Ada tambahan dari Meiska nggak? Meiska, saya belum dengar suara Meiska. Meiska ada? Anissa Meiska ada nggak? Anissa? Tunggu bentar. Meiska mau. Meiska. Kayaknya nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Ada, Pak. Nggak ada kayaknya, Pak. Meiska sinyalnya mati, Pak. Jadi saya belum bisa masukkan nilainya dia. Kemudian kalau Triarni apa ini? Triarni ya? Triarni yang mana? Arni. Kelompok 3 ini ada Triarni. Nah, itu dua yang belum ada ya. Yang lain sudah saya dengarkan suaranya dan nilai sudah ada. Yang dua itu belum. Nah, Triarni, ada tambahan jawaban barangkali? Triarni Utari ya? Menambahkan ya, moderator. Ya, silakan. Ya Allah. Orang Minangkabau merantau guna menetas kemiskinan. Sebagai diketahui, masyarakat Minangkabau sangat ulet sekali berusaha. Mereka berusaha keluar dari kampung halaman atau pergi meninggal kampung untuk menyambung hidup di luar dan menambah wawasan. Sekian, terima kasih, Pak. Follow up kembali Anissa ke yang bertanya. Apakah sudah puas atau belum? Ya, jawaban dari kami, apakah siapa yang tadi pertanyaan?
Gea yang bertanya. Anissa harus tahu siapa yang bertanya. Jangan bertanya pula di forum ya. Gea. Diingat ya siapa yang bertanya itu. Baiklah, jawabannya sudah cukup memuaskan. Terima kasih. Dia jaga. Apa lagi? Bella, pertanyaan selanjutnya Zahara Rosadi. Zahara Rosadi, disilahkan. Terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Zahra Rusadi dari kelompok 2. Dari hasil presentasi tadi disebutkan ada konflik yang dapat memecah belah dan ada konflik yang dapat menyatukan suku Minang. Konflik bagaimana yang dapat menyatukan masyarakat Minangkabau? Baik, terima kasih Zahra Rusadi. Baik, kalau yang lain, kalau ada yang mau menjawab, silakan. Sepertinya Engla bisa jawab ini. Engla ada? Engla masih mute ya. Engla. Coba Engla yang jawab ini. Konflik apa yang mempersatukan? Ya.
Atau ada yang lain yang bisa jawab? Yang terlalu lama ya waktunya? Beberapa. Ya, silakan. Perang Padri, Pak. Yang menyatukan kedua. Iya, gimana? Ceritakan, gimana Perang Padri itu bisa menyatukan? Perang Padri adalah peperangan yang berlaku di Sumatera Barat dan persekitarannya, terutama di wilayah Kerajaan Pagaruyung dari tahun 1803 hingga 1838. Peperangan ini adalah peperangan yang pada mulanya merupakan hasil konflik terhadap perkara agama dan adat, sebelum bertukarnya menjadi peperangan melawan penjajahan. Jadi awalnya ya masing-masing suku itu terjadi pertikaian atau konflik ya, tapi karena ada satu perang yang menghendaki semua suku itu bergabung ya di dalam siapa pemimpinnya sangat terkenal sekali itu dari Pasaman Engla, makanya saya tanya apa tadi Engla harus saya tahu ini. Ayo siapa? Engla. Pimpinan Perang Padri itu siapa? Makanya saya tadi bilang ini Engla harusnya tahu ini. Di Bonjol. Apa? Engla dekat dari Bonjol. Dari mana, Pak? Bonjol. Engla Pasaman mana? Bonjol. Enggak, itu Solok Selatan, Pak. Solok. Yang Pasaman tadi siapa ya? Saya lupa, ada yang Pasaman tadi. Iya. Oke. Saya dari Bonjol. Pimpinannya adalah aku, Pak. Oke, lanjut moderator Anissa, lanjutkan. Waktu kita masih ada ini 10 menit lagi. Ini masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum ditanyakan ini. Pertanyaan selanjutnya, Rini Eka Puspita, disilahkan bertanya. Rini Eka Puspita. Terima kasih kepada moderator. Saya ingin bertanya, apa sejarah, diam dulu ngapa? Sejarah dari perbedaan suku-suku kecil. Kalau tadi kan hanya sejarah tentang suku Minangkabau gitu ya. Kalau dari suku-suku kecilnya gimana sejarahnya? Baik, terima kasih Rini Eka Puspita. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Silakan. Suku kecilnya seperti suku Sikumbang. Asal usul suku Sikumbang berasal dari kata Sikumbang, yang yaitu harimau kumbang yang berwarna hitam. Orang Sikumbang ini keturunan Tamil India yang kulitnya hitam dan memiliki keahlian bela diri berupa silat harimau yang terkenal. Saya dari suku Sikumbang, Pak. Berarti kulitnya hitam ya? Iya, Pak. Iya. Lanjut. Ada lagi? Ya, sebentar ya. Jadi semuanya itu ada asal-muasalnya ya. Apapun suku sejarahnya itu ada. Sejarah suku Ceniago adalah suku asal yang dibawa oleh Datuk Parpati Nan Sabatang. Adalah salah satu suku induk di Minangkabau selain suku Koto, suku Piang, dan suku Budi. Hal yang membedakan tinggi rendahnya seseorang pada warga suku Ceniago hanyalah dinilai dari akbar tanggung jawab yang dipikul oleh orang. Ayawak uang Ceniago, Pak. Itu dua ini langsung promo ya karena orang tua gitu ya. Iya. Ya. Baguslah.
Ada yang lain yang menambahkan? Mungkin ini ya, si tadi Triarni udah, Gaby udah. Miska ya, yang Miska nggak ada ya. Memang nggak bisa masuk gitu gimana? Miska, ayo. Ayo, silakan Miska tambahkan. Nanti nggak ada. Sejarah seperti di suku Piliang, yang dimana merupakan saudara dari suku Koto, yang cenderung disebut dengan Koto Piliang, berasal dari Koto Pilihan. Koto berasal dari koto atau ucapan, dan piliang berasal dari pilihan atau unggulan. Jadi koto piliang adalah berasal dari koto pilihan karena notabene dalam Tambo Minangkabau, koto piliang adalah pemegang tampuk kekuasaan atau pemerintahan karena datua. Kate Manggungan berdarah bangsawan atau rajo. Jadi dinurut dari situ ada kalanya koto pilihan asal kata koto piliang ada benarnya, karena kata raja atau penguasa adalah kata-kata pilihan yang akan dikeluarkan dari mulutnya. Sekian, terima kasih. Dirunut ya, bukan dinurut. Nurut ada. Miska, apa ya? Dari mana? Jangan-jangan sukunya suku Piliang ini? Iya Pak, dari Payakumbuh Pak. Tapi Mama dari Pariaman Pak. Oh iya. Oke. Berarti sukunya Piliang ya. Ada lagi nggak yang ini yang memperkenalkan sukunya? Tessa mungkin. Tessa sukunya apa? Tessa sukunya apa, Tessa? Tessa, Pak. Jamba, iya, Pak. Jamba. Tahu nggak gimana asal-usul sukunya? Kalau di sini dulu, Pak, ada pohon jamba. Katanya banyak pohon jamba. Oke, iya. Berarti setidak-tidaknya kita tahu ya suku. Ada yang suku Tanjung nggak di sini? Pak. Ada Junisah Tanjung? Ya? Iya. Nah, saya juga Tanjung. Coba, bagaimana asal-usul suku Tanjung Junisah? Harus tahu Junisah itu. Nggak tahu, Pak. PR Junisah yang dicari. Kenapa asal-usul suku Tanjung? Besok Junisah di kelompok berapa? Junisah. Satu ya. Besok. Besok atau besok satunya lagi ya, mungkin kelompok 1 ya. Daerah yang sudah 2 dan 3. Oke, lanjutkan Anissa. Pertanyaan selanjutnya Junisa Farah, silakan. Bella, saya jelaskan asal-usul nama Minangkabau menurut para ahli. Terima kasih, Junisa Farah. Izin menjawab moderator. Izin menjawab moderator. Ya, silakan. Izin menjawab. Coba Siti dulu, Siti yang jawab dulu ya. Baiklah, menurut ahli pertama yaitu Profesor Dr. Poer Bacaraka mengatakan bahwa nama Minangkabau berasal dari kata dalam bahasa Sangsekerta, yaitu Minang Tamuan. Kata ini terdapat dalam prasasti Kedukan Bukit. Yang kedua, menurut Profesor Van der Tuk, seorang profesor kebangsaan Belanda, mengatakan bahwa Minangkabau merupakan Pinang Kabu, yaitu tanah pangkal, tanah asal atau tanah leluhur. Pendapat ini dikuatkan pula oleh pernyataan Thomas Stanford Raffles, seorang ahli kebangsaan Inggris yang pernah menjabat menjadi Gubernur Jenderal Inggris di Indonesia pada tahun 1811 hingga 1818. Yang ketiga, menurut Profesor Sultan Muhammad Zain, kata Minangkabau berasal dari Binanga Kanvar. Binanga Kanvar artinya adalah muaro Sungai Kampar. Menurutnya di muaro Sungai Kampar inilah bermula kerajaan Minangkabau. Sekian, terima kasih.
Saya ingin moderator. Yang lain kalau ada yang mau menambah jawaban, silakan. Saya ingin menambahkan moderator. Kan. Menurut Profesor Dr. Muhammad Hussein Nainar, seorang guru besar di Universitas Madras, menurutnya kata Minangkabau berasal dari kata Menon Kobos. Menon Kobos artinya adalah tanah mulia atau tanah murni. Dianggap sebagai tanah murni atau tanah mulia karena daerah ini juga dianggap sebagai tempat asal para leluhur orang-orang Melayu. Sekian moderator. Baik, saya akan menambahkan jawaban. Menurut Prof. Sultan Muhammad Zain, kata Minangkabau berasal dari Binanga Kanfar. Binanga Kanfar artinya adalah muara Sungai Kampar. Menurutnya di muara Sungai Kampar inilah bermula kerajaan Minangkabau. Ini tuh jawaban dari kami. Ya, terima kasih. Masih ada pertanyaan yang belum dijawab? Anissa? Nggak ada lagi, Pak. Oke, kalau tidak, ya waktunya juga pas ya. Kita akhiri pertemuan kita hari ini ya. Di awal tadi saya agak kurang puas dengan presentasi hari ini. Cuman di akhir-akhir setelah ada perbaikan ya, dan sudah masuk semua dan juga sudah menjawab semua. Ternyata ya di akhir-akhir diskusi kita menarik. Kalau harapan saya kalau bisa ya dari awal sampai akhir ketika kita berdiskusi itu hot ya istilahnya, panas gitu. Saling ada yang kalau ada yang kontra juga akan lebih menarik ya kita berdiskusi gitu. Tapi karena memang ini adalah media pembelajaran saudara yang mungkin barangkali baru ya, semester awal, kemudian juga baru berdiskusi dengan teman-teman. Jadikan ya hari ini ya di awal tadi kan agak sedikit flat ya diskusi kita, datar saja, kemudian yang menyampaikan materi juga hanya ternyata 2 orang. Saya lebih suka seperti yang kemarin itu. Jadi semuanya terlibat ya. Jadi saya juga menilai bisa. Kalau tadi saya hanya bisa menilai 2 orang yang menyampaikan presentasi, padahal itu adalah hal penting. Apalagi tadi yang menyampaikan juga agak tersendat-sendat ya, mungkin karena saya prediksi itu masalah bahasa ya. Walaupun orang mana tadi? Orang Pasaman ya? Tapi kok saya mendengar orang Batak gitu yang ngomong gitu ya. Jadi sekilas saya tadi mendengar ada logat Bataknya, mungkin ada darah Bataknya atau bagaimana. Jadi mungkin untuk lain kali ya perbaiki cara berdiskusi, cara menyampaikan presentasi ya, karena memang di dalam kita menyampaikan informasi kepada orang lain itu ada yang dinamakan dengan komunikasi efektif ya. Di mana komunikasi efektif itu adalah apa yang kita share, yang kita sampaikan kepada orang lain itu dapat ditangkap oleh orang lain sama dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita sampaikan. Jadi itu di awal tadi flat ya, saya tidak bisa menangkap apa yang bisa saya terima di awal, tetapi ketika sudah berdiskusi, alhamdulillah tadi sudah cukup menarik. Itu evaluasi saya terhadap kelompok ini ya. Mudah-mudahan hari Kamis ya, atau hari Kamis ya, di kelompok lain nanti saya akan mendapatkan yang cukup baik ya. Setidak-tidaknya jangan kalah dengan kelompok awal. Oke, sampai di sini. Ada yang mungkin barangkali disampaikan dari kelompok ini yang saya nilai? Ada sanggahan barangkali? Anissa sebagai ketua kelompok? Atau mungkin juga karena ini ya, kita menggunakan daring ini ya, keterbatasan teknologi, jaringan gitu ya. Jadi agak tersendat. Oke. Ada Anissa sanggahan? Enggak ada, Pak. Masalah kadang agak ngelek gitu, Pak. Oke, sip ya. Kalau memang tidak ada, saya cukupkan sampai di sini.
kita akhiri pertemuan kita hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.